Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu guru yang alhamdulillah sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa terus belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian P3K dalam tahap yang ketiga. Dan kali ini juga sudah sampai ke dalam tahapan yang ketiga, pembahasan mengenai tentang kisi-kisi, kumpulan soal FR, dan dilengkapi dengan pembahasan dalam bidang teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Dan dari pembahasan tahap yang ketiga ini juga bisa dilakukan evaluasi diri yang sudah kami sediakan melalui Google Form, Bapak dan Ibu. Silahkan nanti klik saja Google Form-nya ini, alamatnya di halaman deskripsi. Dan untuk passwordnya juga bisa Bapak dan Ibu dapatkan nanti dari video-video dari penjelasan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Kali ini juga akan membahas mengenai tentang bidang teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, yang mana kemarin juga sudah kami bagi di bagian teknisnya, manajerial, sosiokultural, dan wawancara di beberapa soal-soal sebelumnya untuk tahap-tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam pembahasan soal, jangan lupa pula Bapak dan Ibu untuk mengklik like, subscribe, komen, dan yang paling penting adalah mengaktifkan loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami sampaikan ataupun pembahasan-pembahasan soal yang berikutnya. Baik, langsung Bapak dan Ibu untuk nomor 1 kita bahas. Bagi saya, kelemahan merupakan titik-titik. A. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. B. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. C. Sering menjatuhkan mental saya. D. Isyarat tegas bahwa saya harus berhenti. Atau E. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu yang lebih baik. Nah, kata kuncinya di sini adalah kelemahan. Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk soal nomor 1 adalah justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu yang lebih baik lagi. Lanjut untuk soal nomor 2. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Nah, kata kuncinya di sini adalah penerapan teori behaviorisme. Kemudian media pembelajaran atau media digital. Dan kita bahas pada zaman modern ini aplikasi teori behaviorisme berkembang dengan pembelajaran PowerPoint dan multimedia. Cenderung satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sedangkan dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 2 adalah PowerPoint dan multimedia. Sedikit mengingatkan untuk Bapak dan Ibu, mungkin ada yang terlupa, Bapak dan Ibu belum mengikuti pembahasan tahap 1 dan tahap 2, silakan Bapak dan Ibu klik di bagian kartu tabel ataupun nanti bisa buka di playlist bagian pembahasan soal-soal. Lanjut untuk nomor 3. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji yang di bawah UMR, maka Anda akan A. Biasa saja, B. Merasa sedih, C. Merasa malas, D. Keluar dari pekerjaan,
E. Tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, di sini kata kuncinya adalah gaji yang di bawah UMR, Bapak dan Ibu ya. Sehingga bisa kita simpulkan apabila gaji di bawah UMR, kita sebagai pekerja harus tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Karena dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan baik, maka akan mendapatkan penilaian yang positif dari atasan kita dan tidak tertutup kemungkinan untuk merubah nasib kita ataupun gaji kita juga akan bertambah, bahkan bisa sampai melebihi UMR. Nomor 4, kita lanjut. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarnya sangat besar, maka Anda akan A. Takut, B. Merasa terharu, C. Biasa saja, D. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda, E. Lebih bersemangat. Oke, kata kuncinya di sini Bapak dan Ibu adalah bayarannya sangat besar. Ya, Bapak dan Ibu, bayarannya sangat besar. Jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, jawabannya adalah bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda. Kenapa kita harus lebih bertanggung jawab? Karena bayaran kita sudah sangat besar, memungkinkan kita harus lebih bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan yang kita tekuni. Lanjut untuk nomor 5, Bapak dan Ibu. Karena sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Maka sikap saya adalah A. Tetap mengambil cuti, B. Memberi pengertian kepada orang tua, C. Memberi pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung, D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua, E. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Nah, di sini kata kuncinya adalah saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah. Nah, kita bahas Bapak dan Ibu. Jawabannya untuk nomor 5 adalah memberi pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan untuk pulang kampung. Kenapa? Karena cuti lebaran kepada orang tua. Lanjut untuk nomor 6. Anda diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah A. Meminta orang lain saja untuk memberikan pelatihan, B. Mencoba menjelaskan sebisanya, C. Meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan, D. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan, E. Mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi pelatihan ditunda. Nah, kata kuncinya di sini adalah pelatihan kepemimpinan. Ini bisa kita simpulkan untuk nomor 6, jawabannya adalah berusaha tetap tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Kenapa demikian? Karena kita sudah ditunjuk untuk menyampaikan sebuah materi dan kita tetap harus berusaha tetap tenang untuk menguasai materi karena kita sudah dianggap bisa. Lanjut untuk nomor 7. Bagaimana sikap Anda jika diminta melakukan investasi ke tempat sama sekali yang belum pernah Anda datangi? Apakah A. Menolak secara tegas, B. Antusias, C. Menyanggupi dengan sedikit ragu-ragu, D. Mundur, atau E. Meminta pertimbangan ulang? Nah, kata kuncinya di sini adalah melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum kita datengin. Ya. Jadi, kita simpulkan bahwasanya sangat antusias. Kenapa kita harus antusias? Kita belum tahu apa yang terjadi di depan. Dengan kata antusias, kita bisa lebih mempersiapkan diri kita untuk menjadi yang terbaik pada tempat yang baru. Sehingga apa yang kita dapatkan nanti tempat yang baru bisa menghasilkan yang maksimal. Nomor 8, kita lanjut.
Anda adalah sebagai ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode. Maka, yang Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. C. Segera mengurus kelanjutan programnya. D. Mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Atau E. Menerima resiko. Nah, di sini kata kuncinya adalah ketua panitia. Kemudian ada program yang belum terlaksana. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 8 adalah mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Sehingga supaya tidak ada salah pengertian dengan atasan kita. Lanjut nomor 9. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali bahwasanya bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan latihan setelah melihat dan memahami video pembahasan soal FR3 ini, silahkan Bapak dan Ibu klik alamat Google Form yang sudah saya sediakan di deskripsi dengan menggunakan password adalah P3KFR3. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah passwordnya. Pastikan Bapak dan Ibu menulis passwordnya sesuai dengan tulisan yang sudah saya buat di sini, yaitu P kecil, 3, K kecil, F kecil, R kecil, dan 3. Untuk bisa melanjutkan lagi mengerjakan soal yang ada di Google Form. Baik, lanjut untuk nomor 9, Bapak dan Ibu. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Nah, bisa kita simpulkan untuk nomor 9 adalah saya mencatat untuk pertimbangan dan sasaran serta deadline. Karena sebuah catatan harian itu sangat penting Bapak dan Ibu untuk mengingatkan diri kita mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita laksanakan sebagai pengingat. Lanjut untuk nomor 10 Bapak dan Ibu. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelepon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Maka sikap Anda adalah A. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. B. Menelepon kerabat untuk mengurusnya dulu. C. Memohon maaf dan meminta izin pada narasumber sebelum kembali ke rumah. D. Segera kembali ke rumah. E. Kembali setelah wawancara selesai. Baik, untuk kata kunci nomor 10 adalah sedang melakukan wawancara. Nah, Bapak dan Ibu, kita bermain logika di sini, yaitu sedang melakukan wawancara, terus kemudian terjadi pencurian di rumah kita. Maka kita simpulkan adalah menelepon kerabat untuk mengurusinya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kita sudah membuat janji oleh narasumber, sehingga kita harus menyelesaikan dulu apa yang sudah menjadi janji kita untuk melakukan wawancara. Setelah wawancara selesai, baru kita pulang dengan pertimbangan tadi sudah diurus terlebih dahulu oleh kerabat kita. Baik, demikian sampai di sini terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Semoga pemahaman Ibu semakin dalam dan lebih luas lagi dan lebih siap lagi untuk menghadapi ujian P3 pada yang akan datang. Namun jangan lupa Bapak dan Ibu untuk like, subscribe, kemudian komen, dan bagikan, dan yang pastinya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan kami berikan berikutnya.
Terima kasih untuk hari ini. Semoga sukses selalu untuk Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.